KRI Belati 622, kapal cepat rudal hybrid pertama Indonesia, review lengkap senjata dan fitur pendukungnya. Selamat datang di channel kami. Tempat Anda mendapatkan update terkini tentang alutsista dan kekuatan pertahanan Indonesia. Hari ini, kita mengulas kapal baru milik TNI Angkatan Laut yang menjadi tonggak kebangkitan industri pertahanan nasional, KRI Belati 622. Mari kita lihat spesifikasi, keunggulan, serta peran strategis kapal ini dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Untuk memahami pentingnya kapal ini, kita perlu tahu dulu kondisi sebelumnya. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan tantangan pengamanan perairan, patroli, dan ancaman dari laut. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan kapal cepat rudal atau KCR yang modern, tangguh, dan juga mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. KRI Belati 622 merupakan kapal cepat rudal terbaru yang dibangun oleh industri dalam negeri, khususnya oleh PT Tesco Indo Maritim, dan telah resmi diluncurkan dan diserahkan kepada TNI AL. Nama Belati diambil dari senjata tradisional khas Papua yang melambangkan kecepatan, manuver, dan daya tempur. Sebuah simbol bahwa kapal ini adalah respons tangkas terhadap tantangan di laut. Berikut sejumlah spesifikasi teknis yang menonjol. Panjang kapal ini kurang lebih 62 meter, dengan lebar kapal kurang lebih 9 meter, dan tinggi sekitar 5 meter. Berat benaman atau displacement sekitar 500 ton. Awak kapal berjumlah sekitar 62 personil. Sistem propulsi hybrid kombinasi antara waterjet dan baling-baling atau propeller menjadikannya lincah, cepat, dan efisien. Kapal ini juga sudah mendukung pengisian bahan bakar biodiesel yang ramah lingkungan. Kecepatan maksimum sekitar 30 knot. KRI Belati 622 dilengkapi persenjataan dan sistem tempur modern, antara lain, 1 rudal anti kapal Atmaca atau Roketsan Turki. Rudal Atmaca adalah rudal anti kapal jarak menengah hingga jauh yang dikembangkan oleh Roketsan Turki untuk menggantikan rudal legendaris Harpoon buatan Amerika Serikat. Spesifikasi umum, panjang lebih kurang 4,8 meter, bobot total lebih kurang 800 kg, kepala ledak lebih kurang 220 kg High Explosive Penetration Warhead atau HEW, jangkauan tembak hingga 220 km, versi terbaru lebih dari 250 km, kecepatan subsonik tinggi atau Mach 0,85 hingga 0,9, panduan INS plus GPS plus aktif radar seeker, profil serangan, sea skipping atau terbang rendah lebih kurang 5 meter di atas permukaan laut untuk menghindari radar musuh. Rudal Atmaca ini dapat menyerang kapal permukaan berbagai ukuran, mulai dari korvet, fregat, hingga kapal logistik besar. Memiliki anti-jamming dan retargeting capability, artinya rudal bisa mengubah target di tengah penerbangan jika dibutuhkan. Dapat digunakan dalam segala kondisi cuaca, siang maupun malam. Sistem pemandu terminal radar aktif memastikan rudal tetap akurat hingga detik terakhir sebelum menghantam target. Meriam ini menjadi senjata serbaguna utama, menjadi ideal untuk pertahanan jarak menengah dan penembakan presisi terhadap ancaman cepat, seperti kapal kecil atau UAV. 2. Meriam Leonardo Marlin 40 RC, Italia. Meriam ini adalah senjata artileri laut otomatis kaliber 40 mm buatan Leonardo Defense System, Italia, dengan sistem remote control atau RC, alias dikendalikan jarak jauh dari ruang tempur kapal. Berikut spesifikasinya. Kaliber 40 mm, laju tembakan kurang lebih 300 peluru per menit, jangkauan efektifnya hingga 6 km terhadap sasaran permukaan dan udara. Berat sistem sekitar 2,1 ton, amunisi, high explosive, airburst, dan armor piercing atau AP. Kemampuan utamanya, stabilisasi 2 aksis atau 2-axis stabilization, tetap akurat walau kapal bergoncang oleh ombak. Dapat menyerang kapal kecil, pesawat, helikopter maupun drone. Dilengkapi elektro-optik tracking system atau kamera siang malam, IR dan laser range finder untuk menembak secara presisi. Dikendalikan dari Combat Information Center atau CIC, sehingga awak tidak perlu berada di dek senjata. Meriam ini menjadi senjata serbaguna utama, menjadi ideal untuk pertahanan jarak menengah dan penembakan presisi terhadap ancaman cepat seperti kapal kecil atau UAV. 3. 2 unit meriam kaliber 20 mm atau CIS weighing ringan atau pertahanan dekat.
Biasanya merupakan senapan otomatis seperti Oerlikon atau Rheinmetall 20 mm, tergantung varian kapal. Kaliber 20 mm, laju tembakan kurang lebih 650 hingga 1000 peluru per menit, jangkauan efektifnya mulai 1 hingga 2 km. Jenis amunisinya High Explosive Incendiary, HEI, Tracer, Armor Piercing, digunakan untuk menangkis rudal masuk, drone atau kapal kecil cepat atau Fast Attack Craft. Sistem manual atau semi-otomatis, pengendalian bisa dari menara atau dari CIC. Menjadi lapisan pertahanan terakhir atau last line of defense setelah rudal dan meriam utama. Meriam 20 mm ini menjamin kapal tetap bisa bertahan bahkan jika musuh menembus pertahanan utama, terutama saat pertempuran jarak dekat. 4. Radar Cheng 200N Turki. Radar Cheng 200N adalah 3D multifunction naval radar buatan Aselsan Turki yang berfungsi sebagai sistem pengawasan, pelacakan, dan penargetan untuk rudal serta artileri. Berikut spesifikasi utamanya. Jenis radar AESA, Active Electronically Scan Array. Cakupan deteksinya hingga 200 km, dengan mode operasi mode surveillance, tracking, fire control, dan identification. Dapat melacak ratusan target udara dan permukaan secara simultan, mampu mendeteksi rudal sea skimming dan drone kecil. Kemampuannya berintegrasi langsung dengan sistem tempur Havelsan Advent. Kemampuan deteksi cepat terhadap ancaman berkecepatan tinggi, operasi 24 jam, anti-jamming dan adaptif terhadap cuaca ekstrim. Radar ini membuat KRI Belati 622 bisa melihat lebih jauh, bereaksi lebih cepat dan menembak lebih akurat setara dengan standar kapal perang modern NATO. 5. CMS Havelsan Advent. CMS Havelsan adalah otak tempur kapal, sistem komputer yang mengintegrasikan semua sensor, senjata, radar, dan komunikasi menjadi satu pusat kendali taktis. CMS ini berkemampuan untuk mengelola deteksi, pelacakan, identifikasi hingga serangan dalam satu layar, memungkinkan koordinasi multi kapal atau network-centric warfare. Bisa mengontrol rudal, meriam, radar, dan komunikasi secara real-time. Mampu bekerja secara otomatis, memilih prioritas ancaman dan rekomendasi tindakan bagi operator. Dengan CMS Havelsan, KRI Belati 622 memiliki tingkat kesadaran situasi atau situational awareness yang tinggi dan kecepatan respons yang sangat cepat, menjadikan kapal kelas kecil tapi otaknya sekelas frigat modern. Gabungan dari seluruh sistem ini menjadikan KRI Belati 622 seperti kapal serang ringan, mematikan seperti fregat, dan cerdas seperti kapal modern kelas dunia. Dengan rudal Atmaca sebagai taring utama, Marlin 40 RC untuk dukungan menengah, Kanon 20 mm sebagai pelindung jarak dekat dan Cheng 200N plus Havelsan CI sebagai otak dan mata kapal, Indonesia kini punya kapal perang kecil dengan kemampuan besar, peran strategis dalam pertahanan maritim. Dengan hadirnya kapal ini, TNI AL mendapatkan aset yang lebih modern untuk patroli dan pengamanan wilayah laut teritorial Indonesia, operasi militer perang OMP, maupun operasi militer selain perang atau OMSP, memperkuat doktrin pertahanan maritim dan kemandirian industri pertahanan nasional. Tidak hanya sebagai platform tempur, KRI Belati 622 juga menjadi simbol bahwa Indonesia mampu menghasilkan alutsista secara mandiri, membangun kapal cepat rudal dengan komponen modern, desain lokal, dan integrasi sistem internasional. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional. Demikian ulasan kita tentang KRI Belati 622, kapal cepat rudal hybrid pertama Indonesia yang memadukan kecepatan, sistem tempur modern, dan makna strategis kemandirian. Jika Anda tertarik dengan update alutsista lainnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman yang juga menyukai topik militer dan pertahanan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.